Dalam hadis yang lain disebutkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dan ini hadis kedua sebenarnya dalam pasal yang dibahas oleh Al-Mundhiri rahimahullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Al-Bazzar menyebutkannya. Kata Nabi SAW, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinakumul wara'. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sikap wara'. Orang banyak berbangga dengan ibadah yang banyak, tapi ilmunya kosong. Apa gunanya teman-teman beribadah kalau tanpa ilmu? Mungkin Anda salah. Pernah ada orang subhanallah sholat di Masjid Jami' Basra. Pada saat itu Hasan Basri rahimahullah imamnya. Selepas sholat asar, selesai mengimami sholat lagi berzikir, ada orang tiba-tiba di depannya Hasan Basri rahimahullah berdiri sholat. Tidak ada orang yang sholat sama sekali, padahal dia ikut berjamaah tadi. Kemudian Hasan Basri baru mau tegur dia, salam langsung berdiri lagi sholat. Hasan Basri tunggu supaya dia selesai salam diingatkan lagi, berdiri lagi habis salam. Sampai 8 rakaat dia sholat, itu pun dia masih mau sholat lagi. Maka Hasan Basri langsung megang tangannya pada saat dia sudah mau berdiri ke rakaat, mau tambah lagi jadi 9 dan 10. Sudah 8 rakaat dia sholat. Maka Hasan Basri mengatakan, apa yang kau lakukan? Orang itu langsung spontan berkata apa? Karena suka beribadah tapi nggak punya ilmu. Apa yang dia bilang? Apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Kata Hasan Basri, Allah tidak hukum kau karena kau sholat. Tapi Allah hukum kau karena kau buat-buat sholat itu. Dari mana ini 8 rakaat habis asar? Sholat apa yang kamu kerjakan? Suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Ini banyak orang terjadi. Seakan-akan ibadah itu adalah nomor 1 tanpa ilmu. Subhanallah. Pernah satu kali Imam Ahmad rahimahullah menziarahi Imam Syafi'i, gurunya, di Mesir. Beliau tinggal di Baghdad, Muhammad datang ke Mesir. Lalu Imam Syafi'i pesan sama anaknya, ini orang ahli ilmu dan ibadah. Duduk sama dia. Belajar baik-baik. Walaupun dia tinggal 1 malam. Cuma 1 malam, besok sudah mau pulang. Maka anak Imam Syafi'i menyiapkan segala macam perlengkapan untuk menulis apa yang akan dilakukan atau diucapkan oleh Imam Ahmad. Tapi dia melihat dari mulai duduk makan malam, Imam Ahmad makan banyak sekali. Sementara disampaikan oleh ayahnya Syafi'i rahimahumullah, kalau makan secukup. Ini Imam Ahmad kok makan banyak? Dari mana kok seorang ahli ibadah, ahli ilmu, kemudian banyak makan? Tapi anaknya Imam Syafi'i nggak tegur dulu. Kemudian anak Imam Syafi'i pamit tidur sekamar dengan Imam Ahmad, mau tahu sholat malamnya seperti apa. Ternyata semalam suntuk Imam Ahmad nggak sholat malam. Cuma duduk kayak sedang merenungi sesuatu. Habis itu azan subuh mereka pergi ke masjid. Anak Imam Syafi'i semalam suntuk nggak tidur. Dia lihat Imam Ahmad langsung berdiri dari tempat duduk dia ke masjid. Sholat subuh. Maka dia datang mengeluh kepada ayahnya sepulang dari sholat subuh. Wahai ayahku, Anda mengatakan orang ini ahli ilmu dan ibadah. Tapi semalam saya lihat dia makan banyak sekali. Kemudian yang kedua, dia nggak sholat malam. Artinya bagi para penuntut ilmu sholat malam ini bukan lagi sebuah hal untuk negosiasi saya mau kerjakan atau enggak. Penuntut ilmu yang ikhlas kepada Allah mustahil meninggalkan berdua dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla di waktu mustajab di sepertiga malam yang Allah turun ke langit bumi menanyakan siapa yang memohon ampun saya akan maafkan, siapa yang punya hajat saya akan penuhi, siapa yang minta tolong saya akan bantu. Tidak ada lagi luput dari para penuntut ilmu yang ikhlas, mustahil dia mau luputkan masalah ini. Pertemuan khusus dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Dia nggak sholat. Dan ayahku, dia waktu azan subuh ke masjid tidak wudhu, sholat langsung. Syafi'i rahimahullah panggil Imam Ahmad. Hai Ahmad, ini anakku ceritanya begini kemarin. Tapi dia punya ada hal-hal yang dia ganjil dari kamu. Coba kamu jawab. Kata Imam Ahmad, silahkan. Kata anaknya, Anda semalam makan banyak. Sementara yang saya dapatkan dari ayah saya, tidak ada anjuran untuk makan banyak. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya mengetahui sumber pendapatan ayahmu halal. Maka saya memperbanyak mengkonsumsi yang halal. Bukan berarti berlebihan ya. Tapi Imam Ahmad
makan dengan sangat lahap, bukan juga berlebihan. Karena beliau menganggapnya adalah rezeki halal. Mungkin besoknya mungkin Imam Ahmad tidak makan lagi karena kenyang dan seterusnya. Tapi yang jelas ini sebuah penilaian tersendiri karena punya ilmu. Baik, sudah terjawab. Karena rezeki halal, beliau makan lebih sedikit dibandingkan yang biasanya. Terus kemudian yang kedua, Anda tidak sholat malam. Kata Imam Ahmad, semalaman saya sedang merenungi hadis Nabi SAW. Dan saya sedang mengeluarkan faedah-faedah dari hadis itu semalam suntuk. Dari sebuah hadis. Maka saya tersibukkan dengan ilmu, maka saya meninggalkan sholat malam. Sementara untuk ilmu adalah wajib dan sholat malam sunnah. Perhatikan bagaimana pemahamannya. Maka bukan berarti beliau buang-buang waktu umum. Tidak, lagi sedang merenungi sebuah hadis dan butuh konsentrasi. Ya, fokus untuk mengeluarkan faedah-faedah dari hadis tersebut. Kalau saya tidak salah ya, ini mudah-mudahan tidak salah, tapi seingat saya hadis itu adalah tentang masalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi SAW, ya, Allah tidak mengenyangkan perutnya, harus semacam hadis itu ya. Intinya Imam Ahmad menuntut ilmu dan meninggalkan sholat malam karena menganggap ilmu lebih penting. Kemudian yang ketiga, kata anak Imam Syafi'i, Anda pergi masjid tidak wudu dan sholat subuh tidak wudu. Kata Imam Ahmad, saya dari Isya masih punya wudu dan saya tidak batal wudu saya sampai subuh. Lalu saya tidak usah wudu, saya tinggal sholat saja. Maka Imam Syafi'i tersenyum kepadanya sambil mengatakan, bukankah sudah saya katakan kepadamu. Artinya teman-teman sekalian, coba renungi bagaimana orang kalau punya ilmu, dia melakukan itu dengan ilmu dan dia tahu mana yang lebih utama. Ini yang kita sayangkan sekali, banyak orang luput dari itu. Yang penting bagi dia ibadah, gitu kan? Walaupun tidak berdasarkan ilmu, nggak mungkin ini. Kemudian